Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang pegawai perempuan di toko kue berinisial D yang berada di Cakung, Jakarta Timur, yakni Jar Sugama Halim. Pria 35 tahun ini diketahui bakal menjalani tes kejiwaan. D diketahui mengalami penganiayaan oleh Jars ini pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaannya viral di media sosial. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicholas Ari Lilipali menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelijensi quotient atau IQ dan juga emosionalnya. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada George. Sehari sebelum ditangkap, George ini diketahui ternyata menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Di mana pada saat itulah George juga telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya diketahui saudara informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @Lindaya Sepati Serien KV. Dalam unggahan tersebut, ini pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun di toko tersebut. George ini disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan hingga ibu kandungnya. Kombes Nicholas Saril Dipali mengatakan penahanan George ini dilakukan sejak hari Senin, 16 Desember 2024 lalu. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, kemudian ada loyang kue, mesin edisi, dan juga kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan tersebut. Motif penganiayaan ini lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tidak dipenuhi oleh korban atau D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George ini dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Buntut penganiayaan yang dialaminya, D ini memutuskan juga berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun hingga saat ini D belum menerima gaji. D mengaku sempat diminta datang ke toko untuk mengambil gajinya. Kendati demikian, ia masih takut dengan George. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialami oleh D, ia mengalami pendarahan, kemudian memar di tangan, kaki, paha, hingga pinggang. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialaminya saat ini. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Iya, saya hilaf. Iya. Ya, kamu merasa menyesal? Yes. Apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Kenapa? Nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang, bener bang, merasa kebal hukum bang. Bang, kok nyuruh berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa Bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang tadi dimarah-marahi begitu atau dianiaya begitu bang. Tadi ada video baru tuh mejanya dilempar-lempar tuh meja. Video lama ya? Video lama baru muncul. Berarti udah sering bang ya? Izin mas, saya cukup mas, saya ini pergarin aja mas, saya pas hukum aja. Cukup ya, oke ya, cukup ya, kawan-kawan ya. Thank you ya, makasih ya. Sama siapa bang? Bang, itu hotel punya sendiri Bang? Hotelnya bagus juga bang, bintang 4. Udah ya. Izin mas. Yang mengena pelipis di sebelah kiri sehingga menyebabkan Ayu berdarah. Ya, dia mengantarkan Ayu ke klinik, juga adalah ibunya yang dipakai
dilempar, dan kursi juga dilempar. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.